Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wardani. NIM saya 250611617597. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Offering G. Di sini saya akan menyampaikan dan menjawab tugas dari Bapak Iqbal. Baik, seperti ketentuan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Iqbal, tugas dijawab secara lisan. Saya akan menjawab soal-soal dari Bapak Iqbal secara lisan. Soal yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan belajar? Nah, belajar adalah proses perubahan dari diri seseorang yang meliputi perubahan pengetahuan, perubahan keterampilan, perubahan sikap, maupun perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman, latihan, dan interaksi dengan lingkungan. Nah, ada ahli menyatakan, seperti yang disebutkan oleh Hilgard dan Bauer, belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi tersebut. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan belajar gerak? Nah, belajar gerak adalah proses perubahan kemampuan dalam melakukan suatu keterampilan motorik melalui latihan dan pengalaman yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, menurut Smith tahun 1991 menyatakan bahwa belajar gerak adalah serangkaian proses yang berkaitan dengan latihan maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk melakukan keterampilan gerak. Soal nomor 3, apa saja karakteristik belajar gerak menurut Smith? Nah, karakteristik belajar gerak menurut Smith ada berbagai macam. Yang pertama yaitu merupakan proses internal, bukan hasil langsung. Nah, yang kedua yaitu menghasilkan perubahan yang relatif permanen. Nah, yang ketiga terjadi karena latihan atau pengalaman. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan melakukan gerak. Yang kelima yaitu tidak selalu sama dengan performa sebelumnya. Soal nomor 4 yaitu mengapa murid perlu untuk belajar gerak. Nah, murid perlu untuk belajar gerak itu karena gerak itu penting bagi pertumbuhan dan perkembangan secara menyeluruh. Melalui belajar gerak, murid dapat meningkatkan kemampuan fisik, menjaga kesehatan, serta melatih konsentrasi dan keterampilan berpikir. Selain itu, aktivitas gerak juga membantu pembentukan karakter seperti disiplin, kerjasama, percaya diri, dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, murid-murid juga perlu untuk belajar gerak. Soal nomor 5 adalah berikan contoh penerapan hukum belajar berikut dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, yang pertama yaitu Law of Readiness dalam pendidikan jasmani. Nah, contoh penerapannya dalam hukum belajar pendidikan jasmani yaitu seperti contoh dalam pembelajaran penjas, guru memastikan murid untuk siap secara fisik dan mental. Sebelum memulai kegiatan belajar, jadi murid itu disiapkan secara fisik dan mental. Misalnya dengan contohnya melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan praktik lari, permainan bola, atau olahraga yang lainnya. Nah, guru juga menjelaskan tujuan dan aturan permainan agar murid itu paham apa yang akan dilakukan. Nah, kesiapan ini tuh membuat murid lebih mudah menerima dan melakukan gerakan dengan baik. Jadi, guru itu seperti sebelum kita melakukan kegiatan, kita itu melakukan pemanasan, kita itu menyampaikan aturan-aturan bermain. Nah, itu membuat murid itu merasa siap untuk melakukan gerakan selanjutnya. Nah, yang kedua itu Law of Exercise atau hukum latihan atau pengulangan. Nah, contohnya itu seperti guru memberikan latihan yang berulang-ulang, seperti latihan passing dalam permainan sepak bola atau dribbling dalam permainan bola basket secara rutin.
Dengan pengulangan yang terarah dan konsisten, keterampilan gerak murid menjadi lebih terampil, tepat, dan otomatis. Nah, seperti contoh itu saat kita pembelajaran misal sepak bola. Nah, misal kita di situ belajar mengumpan bola sesama teman. Nah, itu guru itu melakukan latihannya itu secara berulang-ulang, tidak hanya melakukannya sekali saja. Jadi menyuruh murid-muridnya itu melakukan berulang kali. Entah berapa kali itu sampai muridnya itu merasa paham, mendapatkan feel-nya seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu hukum law of effect atau hukum akibat. Nah, guru itu memberikan pujian atau apresiasi ketika murid berhasil melakukan gerakan dengan benar. Misalnya saat berhasil melakukan servis yang baik dalam bola voli. Nah, pengalaman yang menyenangkan dapat penghargaan tersebut membuat murid termotivasi untuk mengulang dan meningkatkan keterampilannya. Seperti contohnya tuh kayak saat kita melakukan pembelajaran bola voli, kita itu menyuruh murid untuk melakukan servis, misal servis bawah. Nah, ketika murid itu berhasil melakukan servis bawah, nah di situ peran guru-guru memberikan apresiasi agar murid itu merasa senang, termotivasi, sehingga keesokan harinya dia itu akan melakukan dan mau melakukan yang lebih baik lagi. Jadi ketiga efek tadi itu berkaitan. Yang pertama, sebelum pembelajaran kita itu pemanasan, memberi materi, memberi tujuannya. Yang kedua itu kita melanjutkan pembelajarannya secara berulang-ulang agar murid sampai bisa. Nah, yang ketiga setelah murid itu bisa, kita beri apresiasi, dukungan, dan motivasi. Seperti itu. Baik, soal nomor 6 adalah berikan analisis Anda. Apa sajakah perbedaan pembelajaran gerak di tingkat SD, SMP, dan SMA? Nah, pembelajaran belajar gerak di tingkat SD, SMP, dan SMA dapat dilihat dari aspek perkembangan fisik, kognitif, dan tujuan pembelajarannya. Nah, pada tingkat SD, belajar gerak itu lebih menekankan pada penguasaan gerak dasar seperti berlari, melompat, melempar, dan menangkap. Pembelajarannya bersifat menyenangkan, banyak menggunakan permainan dan fokus pada pengembangan koordinasi serta kebiasaan aktif bergerak. Pendekatan masih umum dan belum spesifik pada satu cabang olahraga tertentu. Jadi kalau SD itu masih bersenang-senang lah. Jadi kayak aspeknya itu tidak pada satu cabur aja gitu. Kalau misal pada tingkat SMP, murid mulai memasuki pada masa pubertas, sehingga kemampuan fisiknya itu lebih berkembang daripada SD-nya. Nah, pembelajaran gerak mulai diarahkan pada penguasaan teknik dasar. Nah, seperti cabang olahraga tertentu, seperti teknik passing, shooting, service, dan lain-lain. Selain keterampilan tersebut, mungkin ditekankan juga untuk pemahaman aturan permainan dan kerjasama tim. Nah, jadi kalau misal tingkat SMP itu sudah bisa kayak dikelompokkan pencaburan, misal kayak cabur sepak bola, kita itu mengenalkan teknik dari passing, shooting. Misal kita di bola basket, kita menyampaikan, mengenalkan teknik dribbling, seperti itu. Nah, jika pada tingkat SMA, belajar gerak itu lebih spesifik dan mendalam. Siswa sudah mampu memahami strategi permainan, taktik, serta meningkatkan performa dalam kebugaran secara terprogram. Nah, pembelajaran tidak hanya fokus pada keterampilan teknik, tetapi juga pada analisis gerak, sportivitas, dan pengembangan prestasi. Dengan demikian, perbedaan yang terletak pada tingkat kompleksitas geraknya dan ke dalam materinya, serta penyesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik. Baik, soal nomor 7 adalah mengapa Anda perlu memahami taksonomi tujuan pendidikan? Nah, memahami taksonomi tujuan pendidikan itu penting karena membantu kita sebagai calon guru untuk merancang pembelajaran secara terarah dan sistematis sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik seperti tadi. Seperti SD berbeda dengan SMP, SMP juga berbeda dengan SMA, SD pun juga berbeda dengan SMA. Nah, dengan taksonomi tersebut
pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotor, guru dapat meningkatkan dan menentukan tujuan yang jelas, memiliki metode yang tepat, serta menyusun penilaian yang sesuai dengan kompleksi yang ingin dicapai. Selain itu, taksonomi juga membantu memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan saja, tetapi juga pada sikap, keterampilan, sehingga proses pendidikan menjadi lebih menyeluruh dan efektif. Jadi, kita mengenal taksonomi itu penting karena kita itu juga dalam guru penjas ya, calon guru penjas itu kita tidak hanya menilai kemampuan akademiknya saja, kita tidak hanya menilai kemampuan pembelajarannya saja, kita juga menilai sikapnya, keterampilannya. Nah, sehingga itu kita membutuhkan pemahaman tentang taksonomi pendidikan. Untuk soal nomor 8 yaitu mengapa dalam proses pembelajaran gerak, murid tidak hanya perlu psikomotor saja, namun juga perlu kognitif dan afektif. Nah, dalam proses pembelajaran gerak, murid tidak hanya membutuhkan aspek psikomotor saja atau keterampilan fisik saja, tetapi juga kognitif dan afektif. Karena ketiganya saling berkaitan. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotor itu saling berkaitan. Nah, aspek kognitif itu diperlukan agar murid memahami konsep gerakan atau permainan dan strategi, serta mampu menganalisis kesalahan dan memperbaiki tekniknya. Nah, sementara aspek afektif itu berperan dalam membentuk sikap seperti disiplin, sportivitas, tanggung jawab, kerjasama, dan motivasi. Tanpa pemahaman kognitif dan sikap yang baik atau pemahaman afektif, maka keterampilan gerak atau psikomotor tidak akan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, belajar gerak harus mencakup ketiga aspek tersebut agar hasil pembelajaran lebih menyeluruh dan bermakna. Baik, untuk soal nomor 9. Sebagai calon guru, bagaimana cara Anda memastikan murid memahami konsep sebelum melakukan praktik di lapangan? Misalnya dalam mempelajari teknik gerakan tertentu. Oke. Jadi, sebagai calon guru, saya pasti akan memastikan murid-murid saya memahami konsep terlebih dahulu dengan berbagai langkah. Yang pertama itu dengan menjelaskan tujuan dan konsep dasar gerakan. Nah, secara sederhana, ini termasuk pada tahap-tahap dan fungsi teknik yang akan dipelajari. Jadi, kita itu menjelaskan, ini tuh tekniknya seperti apa, ini tuh tujuannya, kita belajar ini tuh untuk apa. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tujuan dan konsep dari apa yang akan kita pelajari. Nah, yang kedua, saya akan memberikan demonstrasi gerakan yang benar. Jadi, saya akan mencontohkan baik secara langsung maupun melalui media seperti video pembelajaran. Karena pada zaman sekarang kita itu ada di era digital, maka kita itu bisa melakukan dua cara saat demonstrasi gerakan. Kita yang memperagakan secara langsung atau kita itu menampilkan video agar murid-murid kita itu melihat dan dapat memahami demonstrasi gerakan yang kita berikan. Nah, yang ketiga, kita melakukan pengajuan pertanyaan atau diskusi singkat. Saya itu akan bertanya kepada murid-murid, apa ada yang kurang jelas? Jika kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya, dan mungkin ada yang kurang paham. Jadinya kita itu diskusi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid terhadap konsep yang telah saya jelaskan. Nah, yang keempat itu dengan cara meminta murid untuk menjelaskan kembali. Nah, saya membuat metode itu karena saat kita menanyakan kembali atau menyuruh murid untuk menjelaskan kembali tidak perlu dengan bahasa ilmiah. Saya hanya menyuruh murid untuk menjelaskan kepada saya melalui bahasanya dia sendiri, bahasa yang mereka mengerti, yang mereka pikir. Nah, itu akan membuat dan dapat memastikan saya bahwa mereka itu paham apa tidak dengan pembelajaran yang telah saya sampaikan. Nah, yang kelima yaitu melakukan simulasi atau gerakan latihan secara perlahan sebelum praktek penuh di lapangan, sehingga murid itu benar-benar siap secara konsep dan teknik.
saya akan melakukan simulasi atau latihan gerakan secara perlahan. Saya akan memberi treatment dan murid akan melakukan treatment yang saya buat agar mereka itu paham konsepnya, paham materinya, dan mereka bisa melakukan materinya saat di lapangan secara benar. Dan saya itu akan memberikan treatment dulu dan melakukan simulasi latihannya. Nah, dengan cara-cara ini, murid tidak hanya dapat meniru gerakan, tetapi juga memahami cara dengan alasan melakukan teknik tersebut dengan benar. Baik, soal yang terakhir atau soal yang ke-10 adalah apa yang dimaksud dengan stimulus dan respon dalam belajar gerak. Nah, dalam belajar gerak, stimulus itu adalah rangsangan yang diberikan kepada murid untuk memunculkan suatu tindakan atau gerakan. Stimulus dapat berupa instruksi guru, contohnya gerakan aba-aba, bunyi peluit, maupun situasi permainan tertentu yang menuntut murid itu untuk bergerak. Nah, sedangkan respon itu adalah reaksi atau tanggapan murid terhadap stimulus tersebut yang diwujudkan dalam bentuk gerakan atau tindakan. Misalnya, ketika guru tadi memberi peluit atau meniup peluit dari stimulus itu. Nah, responnya, murid mulai berlari. Nah, dengan demikian proses belajar gerak terjadi melalui hubungan antara stimulus dan yang diberikan dan respon yang dilakukan, yang kemudian diperkuat melalui latihan dan pengulangan. Jadi stimulus itu perintah, respon itu yang dilakukan muridnya. Baik, itulah 10 soal yang telah diberikan oleh Bapak Iqbal dalam tugas filsafat yang telah saya jawab lisan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika tadi perkataan saya ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.